Nasionalisme, agama, dan komunis adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno di Indonesia, serta merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Pada tahun 1965, Soekarno secara terbuka mengkritik demokrasi parlementer, yang menyatakan bahwa itu didasarkan pada konflik inheren, yang berlawanan dengan gagasan harmoni Indonesia sebagai keadaan alami antar hubungan manusia. Sebaliknya, ia mencari sistem yang didasarkan pada sistem desa tradisional, dengan mengedepankan diskusi dan konsensus. Di bawah bimbingan para tetua desa, ia mengusulkan campuran antara tiga unsur, yakni nasionalisme, agama, dan komunisme, menjadi pemerintahan yang kooperatif, atau yang disingkat Nasakom. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga fraksi, yang utama adalah tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis. Dengan dukungan paramiliter, pada bulan Februari 1956, ia menyatakan demokrasi terpimpin dan mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting, termasuk PKI. Gagasan Nasakom sudah dicetuskan Soekarno sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1927, ia menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, sebuah publikasi terbitan Klub Studi Umum, klub yang didirikan Soekarno dan rekan-rekannya di Bandung. Dalam artikel tersebut, Soekarno mendesakkan pentingnya sebuah persatuan nasional kaum nasionalis, Islam Marxis, dan dalam perlawanan tanpa kompromi terhadap Belanda. Sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, sudah dikenal tiga aliran yang mewarnai berbagai organisasi pergerakan zaman itu. Sebagai contoh, Indische Partij dan Serikat Hindia, Serikat Islam yang berideologi Islam, dan kemudian PKI yang berideologi Marxisme. Saat memberi amanat di sidang Pancatunggal seluruh Indonesia di Istana Negara pada 23 Oktober 1965, Soekarno menyebut dirinya sebagai perasaan dari Nasakom. Pada tahun 1960, Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila kepada dunia dalam pidatonya yang terkenal di hadapan sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Judulnya To the People, the World Anew. Dia menawarkan prinsip toleransi Pancasila diterapkan bagi perdamaian dunia, yang ketika itu sedang terpecah antara blok barat dan blok timur. Soekarno menawarkan sebuah konsep tata dunia yang baru. Soekarno ketika itu merangkum konsep politiknya sebagai Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Pemahaman komunisme di sini adalah sebagai sosialisme karena dasar pemikirannya adalah prinsip keadilan sosial yang juga menjadi dasar pemikiran politik Karl Marx. Kata Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada KOM. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti KOM. KOM dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistik. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti KOM-nya ini, Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti NAS, aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Pancasila adalah pemersatu, adalah satu ideologi yang menyakup segala. Karena aku sendiri berkata, aku ini apa? Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Karya apa? Karya di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Membangun satu masyarakat baru yang progres, yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara.
pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri.